Ya, oke, halo kalian semua, bersama saya ke Profesor Y, dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita memecahkan masalah dengan menggunakan komputer. Dan di video sebelumnya kita sudah belajar tentang stack dan juga queue, dan sekarang kita akan mencoba untuk mengimplementasikannya. Kalau di sini kita pertama akan mengimplementasikan stack terlebih dahulu atau tumpukan terlebih dahulu, dan yang paling cocok untuk diimplementasikan dengan menggunakan stack adalah array. Ya, jadi array itu kan nanti seperti ini ya, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 sampai seterusnya gini ya. Nah, ini kita bisa apa namanya itu bisa implementasikan dengan stack dengan menandai bagian mana Pak stack yang paling atas. Nah, jadi kalau misal tumpukan awalnya itu kan satu doang, ya berarti yang ditandain adalah yang bagian satu ini adalah bagian paling atas. Kalau tumpukan awalnya adalah 6, ya berarti bagian sini yang paling atas. So, kita akan menggunakan array untuk mengimplementasikan stack. Jadi, kita buat struct namanya adalah stack, dan di sini kita ambil top. Top ini adalah integer yang di situ nanti akan menandai bagian paling atas dari stack. Bagian yang paling atas dari stack yang di situ bisa diisi juga. Dan kemudian oke, sebenarnya ini harus satu. Dan kemudian setelah itu kita ambil array-nya 100. Oke, nah seperti ini. So, kalau dalam stack kita mengenal dua buah operasi ya, namanya adalah push atau push. Push, bacanya push. Push atau pop. Push dan juga pop. Oke, jadi kita akan membuat sebuah push. So, kalau push itu adalah void, bentuknya void. Nah, sehingga kalau di push namanya void push. Dan juga ini tuh adalah pointer dari stack. Kita ambil aja namanya S, dan kemudian ini adalah data yang di situ akan dipush lagi, dipas ke dalam stack. Nah, terus kemudian untuk mengepush push atau push stack. Nah, ini mungkin stacknya seperti ini ya. Satu, kita anggap aja ke sini itu ke atas gitu ya. Enggak. 6, di atasnya ada 7, di atasnya ada 6, di atasnya ada 2, di atasnya ada 1. Nah, anggap aja topnya itu adalah ini. Nah, kalau ini topnya itu adalah 1 ini, maka dia itu nanti apa itu namanya? Topnya itu kan di ini array ya. Gimana sih jelasinnya? Anggap aja ini stack tapi bentuknya array. Nah, ini kan indeks ke-0, tumpukan yang ke-0, tumpukan yang pertama, tumpukan yang kedua, dan ini tumpukan yang ketiga. Nah, kalau kita mau nge-push, misal di sini kita tambahin angka 6 lagi gitu kan ya. Berarti kan tinggi tumpukannya nambah kan ya. Berarti di sini top itu harus ditambah dengan 1. Nah, kan S. Nah, gini top ditambah 1, dan kemudian setelah itu kita masukkan tumpukannya. Jadi ini kan nambahin tumpukan 1 lagi. Nah, setelah itu baru kita tumpukin lagi ARR top sama dengan data. Nah, seperti ini. Ini untuk push atau pass. Dan kemudian untuk pop ini kita akan membuat returnnya integer, karena nanti pop ini pasti akan menghasilkan sesuatu kan. Kalau pop itu mengambil sesuatu dari stack, mengambil tumpukan paling atas dari stack, dan kemudian itu akan di-returnkan. Nah, sehingga karena stacknya ini adalah integer, nah maka kita di sini akan mengembalikan sebuah nilai integer. Ambil pop dan tetap sama stack S. Oke. Dan kemudian setelah itu, nah kalau kita pop, ini kan tadi tumpukannya, ini tumpukan ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, kalau ini kita ambil, berarti tumpukannya, topnya itu kan 6-nya kita ambil. Berarti simpan aja namanya dalam result sama dengan S ARR top. Ini bukan top, sebenarnya harusnya S top. Nah, gini. Terus kemudian ini juga sama. Nah, gini. Dan setelah itu kan habis ini diambil kan nanti tumpukannya itu akan berkurang 1. Maka di sini harus kita kurangin juga. S top min sama dengan 1. Kita return res. Nah, seperti itu.
Dan juga saya harus menambahkan sebuah fungsi juga untuk di situ melihat stacknya itu isinya apa aja. Oke, namanya adalah fungsi display. Untuk melihat isi dari stacknya, kita ambil namanya void display. Oke, dan kemudian setelah itu kita akan menggunakan for i sama dengan awalnya adalah s top, terus kemudian i dari sama dengan 0, dan ini adalah i min. Kita ambil out s arr i. Oke, selesai. Kita coba sekarang untuk mengompilnya. Mana compile. Apakah ada yang salah? Dan sepertinya tidak ada. Yeay, in one go. Oke, in one go. Nah, setelah itu coba kita lihat, kita run. Apakah bisa? Oke, 1 telah di pop. Nah, isinya stack adalah 256. Oke, pertama 6 kita push, jadinya 6 kita push, terus kemudian 5 ini kita push lagi, 6, 5 kita push. Kemudian 1 kita push, tapi kemudian satunya telah di pop. Nah, 1 kan kita push, terus kemudian satunya telah di pop, dan kemudian isinya adalah 2. Oke, yay, it work. Hahaha, in one go, nggak ada error. Wah, padahal udah beberapa kali dicoba tadi. Hahaha. Oke, mungkin seperti itu untuk implementasi dari stack. Dan di video selanjutnya mungkin kita akan mencoba untuk memecahkan masalah ini dengan stack. Gimana caranya kita memecahkan sebuah masalah yang di situ hanya ada di dunia nyata dengan menggunakan stack. Oke, so jangan lupa like dan subscribe untuk video di episode selanjutnya tentang kita memecahkan masalah dengan stack ini. Kan ini hanya untuk mencoba untuk membuat sebuah implementasi dari stack. Dan di video selanjutnya kita akan mencoba untuk memecahkan sebuah masalah dengan menggunakan stack. So, tetap stay tune, tetap tonton terus, mesti sukses. Dan kalau kalian suka untuk mendengarkan podcast motivasi juga kalian bisa follow, mesti denger di Spotify dan juga di Google Podcast. Atau kalau kalian itu suka baca, kalian juga bisa baca artikel-artikel motivasi di mestisukses.com. Oke, terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.